Di bagian ketiga ini, kita akan membahas sebuah argumen lain atau sebuah pendapat yang biasa disebut dengan divine justice atau keadilan ilahi. Nah, teori ini atau argumen ini seringkali dibawa oleh banyak teologian dan para filosofer. Yang terkenal adalah Agustinus dari Hippo, yang hidup sekitar abad ke-4, dan kemudian Thomas Aquinas yang hidup di abad ke-13, dan terakhir juga adalah seorang filosofer dan teologian yang hidup di zaman kita, yaitu William Lane Craig. Ketiga orang ini membawa suatu argumen yang sama yang menjadi jangan disebut divine justice. Nah, apa sih divine justice ini? Nah, biasanya waktu divine justice ini mengatakan bahwa waktu kita bilang Allah itu kejam, ya seperti contohnya waktu bangsa Israel disuruh membantai bangsa Kanaan atau suku Kanaan, kita melihat itu sebagai kekejaman karena kita menggunakan kacamata sebagai seorang manusia. Nah, artinya apa? Kita tahu juga bahwa kita terima, atau bangsa Israel menerima hukum 10 hukum Taurat, yang salah satunya mengatakan tidak boleh membunuh. Tapi kok kenapa kemudian Tuhan menyuruh suatu bangsa Israel untuk membunuh suatu bangsa? Nah, waktu kita melihat itu, kita melihatnya sebagai suatu kesalahan atau kekejaman dari kacamata manusia. Sedangkan harusnya, menurut argumen ini, bahwa kita harus menggunakan kacamata Allah. Artinya apa? Allah tidak terikat oleh hukum ini, ya, karena Allah punya hak prerogatif untuk menyambut nyawa semua orang atau salah satu manusia. Jadi, Allah bisa bertindak apa aja untuk menyambut nyawa manusia. Nah, sebagai contoh misalnya di Perjanjian Lama kita melihat cerita tentang Sodom dan Gomora, ya. Dua kota yang sangat keji atau sangat berdosa luar biasa sampai Tuhan mau menghukum mereka dengan cara di bumi hanguskan. Dan tentunya dengan bumi hangus ini berarti membunuh semua orang yang ada dalam kota-kota itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana Tuhan melakukan hak prerogatifnya. Dia melaksanakan keadilan Tuhan terhadap kedua kota ini, ya, Sodom dan Gomora. Demikian juga dengan kota Niniwe misalnya, ya, waktu Nabi Yunus diutus ke sana, Yunus berkata kalau dia ke sana nanti bertobat, Tuhan mengampuni. Kalau nggak bertobat, nanti Tuhan akan meluntak-lantakkan kota Niniwe. Jadi seperti yang sama bahwa Tuhan mau melaksanakan hak prerogatifnya dia untuk menegakkan keadilan atau justice itu. Demikian juga dengan misalnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu Musa membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan melakukan juga hak prerogatifnya dengan membunuh seluruh anak sulung di Mesir, ya. Jadi itu mah hak prerogatif Tuhan untuk mencabut nyawa manusia. Demikian juga waktu kita melihat kisah ini, waktu Allah menyuruh suatu bangsa Israel untuk membantai atau membunuh seluruh suku bangsa Kanaan, yang terjadi adalah Allah melakukan hak prerogatifnya dia, melakukan keadilan ilahi terhadap bangsa Kanaan. Dan dipergunakan adalah sebagai alat adalah bangsa Israel. Jadi bisa saja Allah itu membunuh atau melakukan justice ini terhadap bangsa Kanaan dengan cara menurunkan wabah penyakit atau bencana alam. Tentu saja itu juga terjadi dalam kuasa Allah melakukan pengambilan nyawa manusia. Tapi juga bisa dilakukan melalui perang, misalnya contoh ini dari ke bangsa Israel. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di bangsa Israel zaman itu bukan karena kehendak bangsa Israel, tapi karena kehendak Allah, yaitu melakukan kehendak Allah yang melaksanakan keadilan ilahi tersebut. Jadi, kalau kita menggunakan kacamata Allah, maka kita melihat divine justice itu terjadi melalui suku bangsa Israel. Jadi menurut teori ini, waktu kita membaca hal-hal yang sulit seperti ini, keadilan dan kekejaman terjadi di Perjanjian Lama, kita harus membacanya sebagai Allah yang melakukan, Allah yang menggunakan alatnya, itu bangsa Israel untuk melakukan keadilan ilahi tersebut. Jadi, waktu kita merasa itu kejam karena kita menggunakan perasaan manusia, sudut pandang manusia, dan itu tidak sama dengan sudut pandang Allah. Ya, jadi demikian episode kali ini kita membahas soal divine justice. Di episode berikutnya kita akan bahas suatu teori yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.